Oke, selamat malam teman-teman sahabat podcast Secangkir Kopi ya. Kalau disingkat jadi aneh PSK ya. Tapi nggak apa-apa. Malam ini kita memang akan membahas sedikit-sedikit yang mengarah ke podcast Cangkir Kopi tapi bukan ke PSK-nya ya. Jadi kita malam ini akan membawakan sebuah tema tentang judul temanya itu kita akan sebenarnya akan membahas dari materi materi artikel yang sudah pernah kita terbitkan di kamadeva.com. Teman-teman nanti bisa cari di kamadeva.com. Itu kita pernah menerbitkan sebuah artikel judulnya Generasi Digital Butuh Karakter Baru, mengajarkan literasi digital dan keterampilan data di sekolah. Nah, ini kan suatu hal yang mungkin di zaman saya sendiri aja juga bingung apa itu digital literasi digital itu apa gitu ya. Bahkan kalau saya tanyain ke teman-teman lulusan IT di angkatan saya mungkin juga masih banyak yang bingung untuk menjelaskan itu apa gitu ya. Nah, kebetulan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu dan mungkin nanti ini bisa membantu teman-teman di sekolah untuk menjelaskan karena memang ini ternyata kalau kemarin-kemarin itu negara kita itu dianggap krisis literasi membaca. Belum masalah itu selesai, sebenarnya sekarang adalah krisis literasi digital. Literasi digital. Jadi, waduh, masalahnya belum selesai, yang satu sudah muncul masalah baru. Begitu, ya Pak. Ya Pak Sony ya. Jadi Benar, hari ini Mas saya akan Arko. ditemani oleh Pak Sony. Kita akan ngobrol-ngobrolin tentang ini. Nanti kenapa saya ngajak Pak Sony ini? Karena Pak Sony ini juga punya pengalaman tentang literasi digital ya, apalagi punya putra ya, masih mendampingi putra putrinya untuk ngenalin tentang ya kalau masalah gadget dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak kita lebih maju sebenarnya ya. Cuma kan literasi digital ini nggak nyampe. Maksudnya karena sekolah-sekolah juga belum sampai ke arah sana. Oke, ini menarik ya Mas Arko ya, karena Hmm. selama ini yang disanggap kan ada literasi itu ada macam-macam ya gitu kan. Ya, Cuman betul. kalau yang kita ngomong tentang teknologi yang sekarang serba cepat itu kan, kalau dulu kan sekolah itu tempat untuk memindahkan ilmu ya dari mindset atau dari apa yang diketahui oleh si guru tadi itu ke para Ya, siswa gitu kan. betul, Jadi betul. dulu seperti itu. Selain juga untuk membentuk karakter ya, dulu juga sudah Mm-mm. dilakukan itu gitu kan. Tapi Mm-mm. saat ini kan aliran informasi itu nggak cuman dari si guru ke siswa ya kan. Betul, ya. Pengetahuan itu nggak cuman lari dari guru ke siswa. Siswa itu bisa dapat paparan informasi dari mana saja. Kalau sekarang dari gadget terutama ya, karena yang paling gampang itu yang mereka pegang sejak kecil bayi cengar itu kan kadang-kadang orang tua udah langsung ngasih daripada ribut makan apa namanya nggak bisa diem gitu kan disuapin, nah udah kasih aja HP gitu kan. Nah ini kan kayak gitu sekarang orang tua, gimana lagi kan itu faktanya dan terjadi di lapangan gitu kan. Nah cuman dari situ jadi kita perlu lebih aware Mas Arko bahwa Mm-mm. Ya, sejak dini ternyata para anak-anak ini itu sudah terpapar ya digitalisasi. Nah cuman kita nggak pernah membekali mereka untuk apa ya, keterampilan dasarnya gimana caranya memanfaatkan data tersebut. Ada gapnya gini sih, kalau anak-anak mungkin mereka kita nggak ngajarin mereka cara menganalisa bahwa ini data oke, yang ini nggak oke gitu-gitu kan. Ini informasi oke, yang ini informasi nggak oke. Tapi ini juga terjadi di level orang tua kita ya. Kalau bapak ibu kita betul, yang sudah sepuh itu kan mereka juga buta itu gitu loh. betul, Mereka dulu betul, waktu zaman mereka muda nggak punya juga itu literasi terkait betul, betul, digitalisasi itu. Nah, betul, ini kita akan ngomongin itu Mas Argo hari ini. betul. Ya, jadi memang mungkin sejarahnya ya Mas Sony, Iya, sejarahnya mempengaruhi situasional. Artinya gini, perkembangan yang sekarang kita sudah jadi orang tua, itu kita sendiri waktu itu juga masih mengadopsi seperti Pak Sony tadi bilang bahwa kita hanya percaya dengan dengan guru. Artinya semua informasi datang dari guru. Zaman kita SD, zaman kita SMP itu pedomannya kan kalau nggak buku paket enggak gitu ya kan. iya, jadi buku aja harus yang sama kesampulnya Ya, gitu
gitu kan. sama. Dan buku itu yang harus dipunyai oleh guru dan guru itu biasanya ada namanya buku pegangan guru. Nah, itu sebenarnya buku yang Iya. jelasin tentang isinya buku paket gitu ya. Iya, isinya buku paket itu detailnya atau cara delivery-nya ada di buku pegangan guru gitu ya. Guru, ya. Nah, jadi artinya kan memang sumber informasinya adalah tunggal. Dan Iya. orang tua kita, kalau saya boleh menarik ke belakang lagi, di Mhm. mana masa-masa penjajahan, masa kolonial, itu kan juga semua percaya hanya pada pengajaran satu sosok atau guru itu tadi, katakanlah seperti itu ya. Jadi waktu itu, apalagi waktu itu kan informasi radio, TV juga masih masih jarang, sehingga di zaman orang tua kita itu yang punya apa ya, yang punya kesempatan sekolah lah yang pasti akan jadi orang, katakanlah seperti itu ya, akan jadi Iya. orang. Heeh. Jadi lebih anu ya, Heeh. karena dia dapat informasinya lebih daripada yang nggak sekolah Ya, ceritanya gitu kan. iya, Iya. yang nggak sekolah. Nah, artinya seperti itu dan mereka juga tidak mengajarkan ke kita, apalagi dengan istilah literasi digital. Zaman dulu kan boro-boro mau ngomongin sampai digital, kadangkala zaman bapak ibunya kita itu punya TV berwarna aja udah seneng gitu ya. Wah, itu Iya kan? mewah itu zaman dulu, Mas. Iya kan, itu peralihan dari TV yang hitam putih atau TV yang cuma dikasih screen hijau-hijau atau biru gitu, Biar berwarna ya. biar Saya banget. berwarna. Terus yang terakhir zaman-zaman mereka sudah muncul TV berwarna. Kita waktu itu juga wah seneng banget nonton TV yang bisa ada warnanya gitu ya kan. Ya itu kan informasi benar-benar baru seperti itu. Nah, ternyata literasi digital ini kalau di zaman di Indonesia apalagi ya itu mungkin agak lambat karena sebenarnya tahun 97 itu bahkan sudah ada seorang ahli namanya Paul Gilster, itu dia sudah menulis buku tentang digital literasi ya. Itu Mhm. 97 dia udah bikin itu Tak dan tak dia share anu ya screen-nya ya Mas Arko biar pada boleh, bisa lihat boleh. teman-teman ini. Heeh, Ya, kita silakan kita silakan. ngomongin pada ngomongin apa sih Mas Arko Oh, sama oh, betul Mas ya. Sony ini Yang gitu kan. Nah, ini yang Pak. bagian Paul Gisternya itu aja dulu. Iya iya iya. Nah, Ya. ini. Oke, ya. Itu kan di situ dia sedang mengajarkan tahun 97 itu berarti saya baru kurang lebih ya, saya juga baru memahami masuk dunia dunia komputer. Waktu itu kita di tempat kita belum terkenal istilah digital, kita masih komputer itulah istilahnya kan. Iya, Tahun-tahun segitu itu masih komputerisasi lah gitu ya. komputerisasi ya. Singkat cerita, kita sendiri waktu kita belajar di dunia teknologi informasi, itu kita sudah level mahasiswa aja tidak diajari bagaimana membangun critical thinking kita untuk mengolah informasi loh sebenarnya. Belum Hmm. sampai ke arah sana kan. Zaman kita kuliah maksudnya? Zaman kita kuliah, Oh ya kan? ya, heeh. Padahal kita kuliahnya IT ya, Mas? Kuliahnya IT, judulnya teknik informatika ya, itu harus teknik-teknik tentang informasi itu harus kita kuasai gitu kan. Iya, fokusnya malah bikin program itu. Bagusnya mau bikin program. Iya, makanya yang basic-basik kayak digital literasi digital kan basicnya adalah bagaimana kita memilah informasi, bagaimana kita menggabungkan informasi untuk menjadi sebuah data yang bermakna gitu ya, atau informasi yang bermakna gitu ya, menggabungkan itu bagaimana kita memilah lah. Makanya kita sendiri sekarang sebagai orang tua juga mungkin banyak orang tua yang seusia kita juga tidak bisa mengajarkan kepada anak-anak kita karena kita sendiri juga kadang-kadang masih bingung ya. Contoh sederhana nih Pak Sony yang saya lihat tuh di rumah. Di rumah itu saya kalau ngamatin bapak ibu saya atau bapak ibu mertua itu kadang-kadang ketawa, bikin buat saya sendiri itu ketawa. Awalnya dulu saya juga Kenapa, pernah Mas? pernah mungkin apa ya istilahnya terlibat di situ, tapi pikir-pikir oh ya ternyata salah. Jadi gini, bapak ibu kita itu kadang-kadang debat dengan berita itu benar atau tidak karena mereka sekarang, apalagi bapak ibu saya dan bapak ibu mertua saya itu di rumah ngaksesnya YouTube. Ya ya. Nah, YouTube ini kan sebuah platform yang siapa saja bisa masukkan informasi ke sana. Mhm. Nggak kayak zaman dulu kan ada TVRI, RCTI, Indosat. Nah, kalau yang lewat platform-platform ini kan pasti sudah terfilter gitu lah informasinya ya kan. Benar salahnya itu sudah terfilter gitu kan. Ya Nah, walaupun kalau juga kadang-kadang kelolosan juga loh. iya, Iya kan? betul.
Atau Iya. malah ini, istilahnya apa ya, ada disusupi sama kepentingan gitu. Heeh, ada titipan Titipan titipan. titipan, nah gitu. Heeh, ya. Jadi kita Heeh, kadang-kadang debat juga karena ada titipan itu tadi ya. iya. Jadi kadang-kadang waktu itu kalau saya ya ingat itu pas pemilu-pemilu itu kadang-kadang kelompok ini nontonnya TV ini, kelompok ini nontonnya TV ini. Biar TV ini semakin dapat titip, bersemangat Mas, mendukungnya iya, gitu. iya. TV ini dapat titipannya dari mana gitu ya kan. Iya. TV aja kita udah kayak gitu ya. Apalagi sekarang YouTube. YouTube itu kan informasinya udah wah, yang benar aja bisa bisa tenggelam, informasi yang benar bisa tenggelam oleh informasi yang tidak benar gitu kan. Jadi susah untuk memilah apakah itu benar atau tidak gitu ya. Makanya saya kadang-kadang itu juga kalau saya sedang di teras terus bapak ibu itu di ruang tamu debat sambil nonton TV itu saya ketawa karena apa yang mereka debatkan setelah saya lihat tuh bukan nonton TV. Kalau nonton TV atau Metro TV atau SCTV atau Indosat kan masih oke lah, itu kan sudah ada otoritas yang menyeleksi gitu lah istilahnya kan seperti itu. Nah ini mereka debatnya gara-gara nonton YouTube. Sumber Ya, informasinya aja masih masih diragukan ya kebenarannya ya, ya. betul betul. Memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya kebenarannya masih diragukan gitu ya. Ya itu internet itu kan pasti bener gitu loh. Kenapa? Ya itu kan yang bikin orang-orang pinter gitu kan. Wah, lucu banget ini. Bener, bener, bener. Jadi dianggap apapun yang keluar dari internet itu benar gitu ya. Iya, karena dianggapnya itu kan yang bikin orang-orang pinter gitu kan. Nah, itu ya repot Nah, ya kalau ini gitu. repot. Heeh, Iya. Nah, iya. makanya bagaimana ini Hmm, harus sekolahan tangkap saat ini karena hmm, yang orang tua yang seusia kita aja, yang sekarang jadi orang tua dan seusia kita aja sebenarnya juga kita masih belum bisa memisahkan itu kan. Ini karena ini kalau kita lihat statementnya Paul Gilster ini Mas, gitu kan. Mhm, Jadi di era mhm. informasi itu buta huruf itu, gitu kan, itu bukan Iya. lagi soal tidak bisa membaca loh Mas. Mhm, mhm. Tapi ketika kita itu tidak mampu memilah informasi yang benar gitu ya, itu Iya. kita juga buta Udah sebenarnya Mas. udah dianggap buta huruf ya. Gitu. Jadi nggak Iya, cuman iya. masalah nggak bisa baca apa, nggak bisa bacanya bisa, nonton YouTube kan bisa baca kan gitu kan, Iya, atau bisa betul, dengerin betul. nonton lah gitu loh, artinya bisa Iya. nutul-nutul gitu loh. Tapi kalau Mhm. selama kita ketika mengkonsumsi informasi itu tidak mampu memilah informasi yang benar yang mana, yang nggak benar yang mana, ya itu kita ya ini Mas, masih masih di sini sebenarnya, masih buta huruf gitu ya. Iya. Makanya negara ini bertubi-tubi untuk urusan literasi, literasi membaca aja belum sampai selesai di pelosok-pelosok gitu kan, literasi membaca gitu kan. Sekarang ada literasi digital, wah semakin pusing lagi gitu kan. Dan ini anak-anak memang posisinya tidak dapat pembekalan itu dari sekolah dan sekarang mereka kan dengan bebas mudah mengakses semua informasi. Ya itu filternya itu sebenarnya harus dari masing-masing sih gitu. Jadi Betul, malah ngajarin mereka untuk bisa memilah ya, yang mana yang betul. yang mungkin kalau kita bilang benar atau salah itu juga susah ya, Mas, ya sebenarnya ya. Entah ya kan? Karena kita Betul. sebenarnya bener nggak, kita kita kan di Iya, sini, iya. disampaikan bahwa mampu memilah gitu kan, informasi yang Mhm, benar gitu kan. Nah, mhm. yang benar itu yang kayak apa gitu kan pertanyaannya gitu sebenarnya. Mhm. Apakah apakah yang benar itu yang yang kayak apa gitu, kita nggak pernah tahu sebenarnya yang dimaksud dengan informasi yang benar ini gitu ya, gitu. Nah, ini mungkin kita bisa anu Mas, bawahnya lagi Mas. Ini kan ada karakter Iya, yang dibentuk oleh dari literasi betul. digital ini kayak apa, kita ngomongin tentang udah mulai sampai ke ini ya, ke karakternya ya nih Mas. Karakternya, iya, Gimana betul. nih Mas kalau karakternya ini Mas? Nah, makanya di situ disebutkan kita harus berpikir, kritis ya. Di situ Mhm, dikatakan kita harus berpikir kritis gitu kan ya. ini ya yang berpikir Eee kritis ini ya, heeh, Heeh, gitu ya. heeh, Mhm, ya. Nah, berpikir kritis yang seperti apa sih? Jadi ternyata berpikir kritis itu ya berarti kita benar-benar harus bisa memilah dulu tentang informasi ini. Bukan masalah benar atau tidak,
ya benar dan tidak itu kan masih seperti yang kita katakan tadi relatif gitu ya. Tapi memilahnya adalah ini dari sumber informasi yang mana? Terpercaya secara publik atau opini gitu. Oh, membedakan antara opini dan Dan fakta ceritanya itu ya? fakta, iya betul. Heeh. Jadi memilah informasinya dari di sana. Ini opini atau fakta? Karena kan kadang-kadang itu dibuat campur-campur untuk sebuah kepentingan berita juga bisa juga kan seperti itu campur-campur sehingga kita nggak tahu ini faktanya yang mana, opininya yang mana. Tapi kalau umpamanya contoh kita baca di apa saya boleh nyebut lah anggap aja di detik.com, di kompas.com atau di apa tempat-tempat portal berita itu Mhm. kan kita di situ kadangkala ada satu paragraf itu faktanya, ada satu paragraf itu opininya, ada satu paragraf lagi itu opini dari ahli atau opini dari penulis sendiri kan. Sebenarnya kalau kita Mhm. baca, kita sudah bisa mulai memilah itu kan. Nah ini sebenarnya kita harus berpikir kritisnya di sana, bukan benar dan salah karena benar dan salah masih relatif ya. Masih relatif kan, siapa tahu yang Betul. disebutkan sama si narasumber yang beropini tadi itu juga bukan kebenaran yang sebenarnya gitu kan. Ya, betul makanya. Nah, Iya, makanya iya. yang harus dipilah adalah berpikir kritisnya adalah tentang ini faktanya yang mana, Mhm. lalu opininya yang mana. Itu kita harus memilah itu dulu sebenarnya. Opini Berpikir, versus fakta ya, gitu kan. ah, Oke, oke, oke. opini versus fakta. Nah, itu anggap aja baru kita bisa dikatakan berpikir kritis. Jadi menafsirkan informasi itu berdasarkan dua itu dulu ya. Karena nanti dari situ kita akan mulai belajar menangkap benar dan salahnya. Sama Oke. satu lagi sebenarnya Mas, karena banyak informasi kan kadang-kadang akhirnya kita juga mencari pembanding sebaiknya. Berpikirnya itu kita Oh, anu ya, kita cari comparison pembanding. ya. Ya, Yang mana nih? betul. Apa iya gitu ya? Betul, Maksudnya sebelum kita betul, memutuskan untuk mempercayai gitu ya, ya kita mhm, cross check dulu lah ceritanya gitu ya. betul, Cross check ya. betul harus harus melakukan itu kan, Jangan jangan langsung tahu-tahu, "Oh ini anu nih, forward," gitu kan. Rata-rata jempol itu lebih kenceng daripada ini, oh ini langsung oke nih, forward gitu kan. Ya, jadi nah di situ nanti akan mungkin jadi kita menjadi manusia yang tidak, ikut-ikutan menyebar hoaks Ah, ibaratnya ini kayak ya gitu. yang di sini nih ya, yang menyebar Heeh, hoaks ini ya gitu ya. iya betul, betul, Heeh. Jadi tanggung jawab, kita lebih bertanggung jawab karena kita nggak nyebarin hoaks ya. Kenapa kita mhm, menganggap itu bisa tahu itu hoaks apa bukan, ya karena kita cross check gitu ya. cross check, Karena kita cross betul, check gitu ya. Dan mhm, mungkin, kalau sekiranya informasi tersebut itu memang harus berhenti sampai di kita gitu ya, ya sudah biarkan berhenti sampai di kita aja gitu. Kita bisa kok nggak meneruskan itu ke siapapun gitu kan, Mas. ya betul, tapi itu paling berat Mas. Oh gitu ya, Kan apalagi kan kalau kita sesuatu yang emosional ya. iya, kan kita terbiasa untuk melakukan gosip. Nah, Siapa tahu ini jadi bahan gosip yang asik gitu. eee, itu masuk ke poin ini Mas sebenarnya, masuk ke poin Oh, empati gitu. iya Artinya kita betul menghargai betul. orang lain di ruang digital, ya itu kan. Betul Nah ini, betul. karakter kita terkait dengan literasi digital itu beberapa poin ini Mas, yang tadi itu honesty tadi, kejujuran tadi ya, ketika kita bagiin Ya informasi itu ya betul. kita cross check dulu gitu ya, Maksudnya kita Konsep pastikan dulu. bahwa ya udah ini memang yang benar kita bagikan, kalau enggak ya udah jangan disebarin gitu ya. Itu, Mhm siapa tahu mhm. kalau kita sebarin malah ngerugiin orang lain itu kan kita kan artinya kita nggak sedang menghargai orang lain di ruang digital gitu ya. Karena ini kayak Betul. kayak sama sih, digital ini sama kayak kita di dunia real ini, cuman bedanya ini dunia yang bentuknya itu istilahnya apa ya, nggak saling bersentuhan lah ceritanya secara langsung Mhm. gitu ya. Kita pakai media gitu. Sama nggak? Mhm. Ya sama sebenarnya, efeknya sama nggak? Sama efeknya dengan yang di dunia nyata gitu loh. Ya jadi teman-teman semua, yuk kita bareng-bareng ya, ini nanti kita akan bahas lagi, detail lagi gitu kan, bawah-bawahnya masih ada nih terkait literasi nih ya. Kita masuk ke poin berikutnya Mas Arko mungkin. Jadi ini kita Iya, ada, apa ya, poin di sini yang kita sampaikan ya, jadi sejalan dengan tujuan betul. banyak sekolah gitu ya, Mhm. yang mulai transformasi melalui sistem informasi agar guru, siswa, orang tua dapat mengakses data dengan transparan. Jadi tetap harus kita bekali dengan digitalisasi
pengetahuan digitalisasi yang cukup ya. Betul. Oke. Karena takutnya kalau, nah ini kan apalagi dengan, terkait dengan sistem informasi sekolah ya, Mas, ya. Kalau kita tidak memahami bahwa informasi itu benar atau itu maksudnya informasi itu fakta atau itu hanya opini, jangan-jangan nanti malah di-upload di aplikasi sekolah jadikan berita di news sekolah kan kita jadi nyebarin hoak kalau umpamanya itu memang bukan fakta gitu ya kan. Iya. Justru yang sekolah-sekolah yang sudah punya sistem informasi sekolah, aplikasi sekolah, entah nanti di dalamnya ada news, di dalamnya ada pengumuman yang bisa tinggal satu klik bisa langsung nyebar, nah itu justru harus mulai hati-hati sebenarnya. Awareness ya, Ya, iya betul, pemahaman terkait, literasi digital ini penting untuk dibangun. Bener itu Mas, betul. jadi, oke itu kita highlight ya yang tadi ya terkait dengan ini ya. Ya, Lalu untuk keterampilan data ini Mas, terkait karakter logis dan analitis ini Mas, ini kan kita ngomongin tentang data ini Mas, gitu kan. Kalau kita ngomong digitalisasi pasti ada hubungannya sama data ya gitu kan. betul, Nah ini betul. orang nyebutnya ini emas baru nih data ini. Jadi yang berharga itu sekarang nggak cuman emas, uang gitu ya, tapi data itu juga sesuatu yang Data, bisa menjadi duit gitu ya. Bahkan iya, lalu lintas betul. data, lalu lintas informasi, termasuk kalau orang anak-anak zaman sekarang itu cari duit itu kok nggak pakai jualan barang fisik gitu ya. Nah, itu apa yang sebenarnya mereka bisa dapat apa yang sebenarnya membuat mereka bisa dapat duit. Nah, itu kan orang tua bingung itu sebenarnya. Iya, kadang-kadang berpikir, anakku mengklaklik-klaklik di depan, Komputer gitu laptopnya, kan, heeh, komputernya, kok gitu. ujug-ujug ngakunya dapat uang gitu ya. Iya, dapat uang, bisa beli ini, bisa beli itu. Lah kamu cuman mainan HP Heeh, itu tiap hari kok bisa dapat uang, terus dapatnya dari mana gitu kan. heeh, Nah, itu kan di situ kayaknya nggak ada transaksinya gitu kan. iya, nggak ada transaksinya gitu loh. Ternyata mungkin ternyata misalnya bikin konten di YouTube yang nonton jutaan orang gitu kan, Ya, dapat dari betul, AdSense-nya gitu kan. Nah, ini betul. kan sesuatu hal yang bawa data tadi itu. Video yang kita upload ke YouTube itu kan data juga gitu kan. Data, betul betul, Itu Mas, itu betul. emas Dan baru, itu emas dan baru. data itu disukai oleh banyak orang gitu kan, sehingga mendatangkan cuan buat kita gitu ya. Iya, apapun bentuk datanya ya. Iya, betul. Baik penting maupun nggak penting ya. Oke oke, jadi Nah, ini ya kita ini highlight ya ini ya, itu. Gimana Mas itu? heeh. Heeh, Jadi ini tentang data ini juga jadi kunci juga, Mas. Jadi mhm, selain mengolahnya adalah kita juga sebenarnya kebanjiran data, kebanjiran informasi kan gitu. Cuma kan ya itu tadi kalau Mas Sony sudah tadi selangkah sebenarnya udah lebih maju. Anak-anak kok bisa dapat duit dari ini. Ini sebenarnya anak-anak yang sudah berhasil membentengi diri untuk tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu kebanyakan data yang masuk ke dia. Karena apa? Kalau kebanyakan data yang masuk ke dia, malah dia tidak akan berkreasi. Artinya apa? Dia jadi jadi dia punya punya kecerdasan. keterampilan data, ya kan? Artinya dia kan Heeh, punya heeh. keterampilan untuk meng-create data gitu ya ceritanya. Betul, Nah, mengumpulkan data sejenis heeh. menjadikan sebuah informasi yang lebih berharga, kayak Heeh, gitu kan. menganalisis, terus dia mengambil Heeh, keputusan berbasis data, entah dibikin jadi konten baru, atau iya direproduksi, atau betul, dia punya iya, kreasi lain untuk menciptakan iya, data-data baru. Data dalam artian iya. di sini adalah konten-konten yang kreatif ya, gitu kan. Nah, Betul betul gitu. betul. Karena kan kalau kita, tidak sampai ke level untuk berkreasi, kalau masih bingung-bingung terus ya kebanjiran data terus kan. Apalagi pola algoritmanya sekarang itu udah tahu, "Oh kamu senengannya yang kayak gini ya, wah tak kasih aja terus ya." Pas kita mengakses informasi itu, "Wah kok makin banyak." Setelah kita ngumpulin banyak, "Iki terus piye caranya apa ngolah," ya kan. Ah, iya itu karena kebanyakan belajar gitu tuh kadang-kadang malah bingung sendiri ya. Nah ini menurut World Economic Forum Mas 2025 ini Mhm, ada ya research-nya ya, betul. gitu ya. Mhm, Jadi keterampilan mhm. data ini masuk ke dalam 5 kompetensi yang terpenting di abad 21 ya. Iya Nah, betul jadi siswa yang terbiasa berpikir berbasis data itu akan membentuk karakter yang objektif, rasional, dan visioner. Wah, ini menarik sekali betul. ternyata gitu ya. Jadi memang penting Iya. banget ya untuk punya literasi digital ini ya, karena ini yang akan jadi apa? Salah satu dalam 5 kompetensi terpenting abad 21 ya. Jadi ya ini harus kita kupas dengan lebih mendalam lagi habis ini, Mas, gitu. Iya, Ya kan? betul. Jadi kita harus
harus tahu ini apa sih yang dimaksudkan dengan keterampilan data ya, kompetensi dia berdua satu untuk ya sekarang di zamannya kayak gitulah ya. Iya. Ini kan buat kepala sekolah kan ngomong gini, Mas, ini bagi kepala sekolah, Mhm, penerapannya ini kan mhm, kita bisa pakai digital administrasi atau manajemen, ini bukan mhm, soal efisiensi aja gitu kan. Tapi ini juga betul. mendidik siswa lewat teladan. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan atau sekolahan bisa memanage data-data dengan transparan ya, dan makanya siswa-siswa itu juga sebenarnya belajar tentang hal-hal yang terkait dengan kejujuran dan akuntabilitas, Mas, Iya, gitu. betul. Heeh, jadi, kenapa kok kita penting ya untuk ya salah satu alat lah, itu digitalisasi itu salah satu alat di sekolahan ya. Alat yang apa, praktek langsung gitu loh, nunjukin ke para siswa, para orang tua siswa bahwa kalau sekolah berani transparan, membuka data, memberikan informasi yang sesungguhnya ke orang tua siswa, ke siswa gitu ya, itu akan membuka ke mindset para anak-anak ini bahwa mereka juga belajar terkait dengan tadi itu, kejujuran dan akuntabilitas, gitu. Yes, betul, betul. Ya, Nah, sebelum masuk ke sana, Mas, ya, itu tadi kan di di World Economic Forumnya kan mengatakan keterampilan data itu masuk dalam 5 kompetensi ya. iya, Nah, heeh. 5 kompetensi abad 21 itu apa sih aja nih gitu ya. Heeh, kok Pasti salah kita kan satunya tentang emas baru kok tadi tentang ya? Heeh, oh, heeh, Mas heeh, baru heeh. tadi. Lainnya apa Mas, lainnya Mas? Ternyata apa yang dimaksud dengan 5 kompetensi itu adalah yang pertama tadi yang di awal sebenarnya sudah kita bahas tentang berpikir analitik atau berpikir kritis. Jadi di situ kemampuan yang sudah kita bahas tadi ya. Lalu Mhm, yang kedua yang track data, mhm, keterampilan berhubungan dengan teknologi dan data. Jadi tadi yang kita di situ tentang keterampilan data ini. Kenapa? Karena ternyata sekarang di era AI, ya ini kan mhm, masuk era mhm, AI gitu. mhm, Era AI ini ternyata kekuatannya justru pada tentang big data ya. heeh, Jadi tentang big data yang nanti akan dikelola AI ini kan pinternya juga justru karena data gitu kan. iya, Kalau tanpa data AI pun nggak akan pinter. Nah, sebenarnya bagaimana kita juga mengelola big data. Dan saya rasa Mas, sekolahan itu sebenarnya udah punya big data. Cuma nggak tahu caranya mau mengelolanya itu gimana. Big datanya apa? Ya sederhana aja, nama siswa dari tahun sekian sampai tahun sekian. Itu kan big data sebenarnya. Ya kan? mmm, Itu big data ya dari apalagi kalau SD ya kan. SD punya kelas 1 sampai kelas 6 ya. Belum nanti kelasnya paralel. Belum nanti tiap tahun ada yang masuk satu kelas, lulus satu kelas, pokoknya ini nggak paralel, pokoknya satu kelas saja gitu. Nah, ini mhm, kan kalau sekolahan itu bertahan, katakanlah sekolahan itu bertahan 10 tahun, sekolahan itu bertahan 20 tahun, 25 tahun, artinya ada big data di sana tentang apa? Data siswa. Cuma kita belum tahu ini mau data diapain siswa gitu ya? diapain. Makanya itu tadi, kalau dibilang emas itu malah kadang-kadang bingung. Nah, kalau ngomongin big data lah itu data siswa itu banyak gitu. Ini ada satu sekolahan Mas yang sudah mencoba menganalisa memakai big data ini. Jadi Mhm. dia itu ini ada sebuah SMA. Saya tidak akan menyebutkan nama SMA-nya karena bukan klien saya gitu kan, bukan klien kita. kalau kalau klien kita kan saya sebutkan sekalian promosi gitu. Oke, Ya, oke, ini tentang pemanfaatkan big data ya, tapi ini heeh, kebetulan belum jadi klien kita ya, Mas, ya? belum Heeh, jadi klien kita. heeh, oke. Jadi begini, Heeh, gimana itu, Mas? sekolahan ini punya satu biro namanya biro alumni. Nah, Oke, kok si biro alumni ini awal-awalnya punya tugas untuk memperbarui data. Jadi dia menghubungi alumni-alumninya yang ada untuk kayak ngisi form baru. Umpamanya sekarang kamu udah lulus di sini terus kamu pokoknya kuliah gimana buat yang masih kuliah ya. Ini SMA kan. Terus yang buat bekerja ya bekerja di mana. Nah, ini menjadi data baru buat sekolahan tersebut. Karena apa? Data yang lama hanya berangkat dari nama siswa, informasi siswa itu ada di mana atau bisa dikontak lewat apa. Mereka mengontak dan meminta si alumni ini untuk mengisi data dengan ibaratnya mereka sekarang sedang membentuk namanya database alumni. Ya. Dan biasanya akan diiming-imingi nanti akan ada jejaring sesama alumni untuk memudahkan untuk mencari kerja dan sebagainya kan. Itu
itu mudah saja kan dibuat apa ya istilahnya tanda kutip dibuat daya tariknya lah Iya, ya daya tarik. daya tariknya. Nah otomatis para alumni ini akan sukarela untuk memperbarui data form digital yang disetorkan oleh bironya ini tadi, biro alumninya ini tadi pasti akan otomatis dengan sukarela mereka isi gitu kan. Artinya apa? Sekolahan ini sekarang sudah punya data baru tentang alumni. Fungsinya buat apa? Ternyata Mas, fungsinya buat langkah awalnya adalah mengadakan reuni alumni. Nah, nanti kalau pas reuni kan diceritain sekolahannya sekarang keadaannya kayak gini. Wah, kan biasanya kalau reuni kan di sekolahan toh, Mas. Iya, Mereka pada iya, datang gitu kan, kumpul. terus Heeh. kumpul nanti yang kelas mana pada nostalgia di kelasnya gitu ya kan. Lalu kepala sekolah bisa bercerita, iya sekarang kita sedang membutuhkan ini sekarang akan ada pembaruan di ini sudah nggak layak untuk ini ya. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung tanda kutip mengetuk kerelaan para alumni untuk memajukan sekolah kan. Iya, iya, heeh. Nah Fundraising ya ini kan, sebenarnya ya. iya. Nah ini kalau Mhm, sekolah-sekolah yang nonton nganunya kita pasti akan kaget. mhm. Wah iya bener caranya gitu ya. Iya Iya, iya, ini kan fundraising big itu data. karena ya karena data sih sebenarnya. Betul, Mereka sedang melakukan itu, memanfaatkan betul. data. Betul. Nah kan buat sekolah-sekolah yang punya data siswa dari puluhan tahun, saya tahu banyak sekolahan itu yang umurnya mungkin udah nggak cuma 10 tahun gitu ya. Mhm. Mungkin sudah lebih dari 10 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Artinya apa? Itu mereka kan punya basis data yang luar biasa gitu lah. Ibarat Yang mungkin dulu SD-nya di situ, ya sekarang udah jadi menteri mm, gitu kan. Nah, jadi menteri, jadi jadi direktur ya jadi kan, pejabat, jadi jadi entrepreneur, pejabat, jadi entrepreneur ya. pengusaha, jadi penyanyi, jadi apapun Ya, gitu kan. Nah, itu kan betul. sebenarnya bonus gitu ya. Kita kan Ya, tinggal melakukan proses recall ya istilahnya ya. ya Bisa recall-nya betul. gimana? Ya karena kamu punya data, kamu bisa recall. Tapi kalau kamu nggak punya emas baru tadi nggak dimanfaatin ya ya udah gitu. Iya. Nah, Iya, iya, iya. Gimana Mas? ya Mhm, ini kan baru ngomongin masalah uang ya kan, dapat mhm. uangnya. Ternyata ada satu lagi big data dari alumni itu untuk meningkatkan kualitas motivasi pendidikan, Mas. Kenapa? Alumni-alumni yang tadi sudah jadi itu diundang lagi ke sekolahnya untuk cerita kepada adik-adiknya. Kan seneng banget, Mas. Baik dia daripada ibaratnya sekolahan itu bayar bayar Konsultan ahli apa-apa siapa, ya, atau konsultan siapa yang siapa, atau bukan siapa-siapa gitu kan. heeh, Heeh, tapi memang terkenal, terus dia suruh ngomong ke sekolahan itu kan pasti harus dibayar gitu kan. Tapi kalau iya. yang diundang alumni kan pasti, wah nggak usah dibayar lah, saya suka rela kok mau cuma cuma suruh datang kok suruh cerita kan ya menyenangkan loh mas gitu kan, gitu kan. Sebagai alumni itu kan wah ya menyenangkan gitu ya kan. Itu kan artinya apa? Si siswa yang ada di sekolah itu pun akan mempunyai motivasi lebih nantinya. Alumni sini kayak gitu ya, wah besok aku pengen jadi yang kayak gitu kan. Iya, iya. Lebih ke apa ya, terinspirasi ya dari Betul, kakak-kakaknya. betul, Heeh. betul, iya. Kakak-kakakku bisa kayak gitu kan. Wah, aku juga Mhm, sebenarnya ya, oh sama kan sekolah di sini juga gitu kan. Nah, berarti aku mhm, juga bisa gitu. Nah, itu kan heeh, jadi kayak aku juga heeh. kayak punya kesempatan yang sama gitu kan Kesempatan yang jadinya sama, artinya. iya kayak punya Heeh, kesempatan yang sama. Itu sebenarnya yang penting sebenarnya, bahwa betul, betul. Ketika sesuatu diputarkan film di hadapan mereka gitu loh, dan itu sesuatu yang masuk akal gitu kan, nah itu akan Heeh, masuk ke mindset jadi dorongan gitu karena itu betul, inspirasi itu kayak energi jadinya, akan betul, melekat dan itu jadi guide-nya mereka ketika mereka bergerak sebenarnya, itu keren banget sih betul, gitu, iya, mhm, dan betul. awal Tapi semuanya berasal dari si emas baru tadi ya. pas baru ya. Iya, 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 emas baru. Tapi mengelola ini nggak mudah loh Mas. Saya pernah melakukan pengolahan database alumni. Ternyata itu tetap pengaruh budaya di sekolah Mas. Oke, ini balik ya, ini bukan balik, ini balik ke ini, ke screen ya kita yang balik ke screen ya. Iya, Nah, ini iya, berarti iya, relate sama yang berikutnya nih, topik berikutnya nih, budaya apa, budaya iya. yang mana nih Mas? Jadi
yang ini kah? eee, Ini sedang membahas tentang budaya transparansi ini soalnya. belum belum sampai ke arah sana sebenarnya. Oke Budayanya oke, itu budaya heeh, yang kayak gini, Mas. heeh. Dalam dunia jadi gini, waktu kita sekolah dulu, sekolahan ini berhasil menanam rasa cinta ke sekolahnya enggak? Karena apa? Kalau dia berhasil menanam rasa cinta terhadap sekolahannya, para alumni ini di callback kembali ya, Mhm, dipanggil kembali, callback, dia akan dengan sukarela. Tetapi kalau sekolahan ini tidak berhasil untuk menanamkan rasa cinta terhadap sekolahannya, nggak mudah untuk melakukan callback itu ternyata. Karena saya pernah membantu sebuah sekolahan untuk melakukan pendataan alumni, sudah dapat nih, ya hampir baru 40% lah dari database yang sebenarnya harus didapat gitu kan. Tapi mhm. 40% ini ternyata juga tidak semuanya mau callback. Artinya callback itu untuk sekedar reuni atau terus sampai punya kepedulian untuk membantu sekolahnya dalam bentuk apapun gitu ya kan. Apa mungkin Tapi karena ini ya Mas ya, ini kalau di sini kan ada poin budaya partisipasi digital ini ya. Artinya nah, mungkin ketika mereka itu nggak merasa ikut berpartisipasi ya selama apa berkontribusi atau nggak relate, nggak terlibat, itu kan kalau kita merasa cinta itu karena kita kan dilibatkan kan sebenarnya. betul, Gitu. Kalau kita betul, nggak betul. dilibatkan, sekolahan gagal untuk membuat siswa yang sedang belajar di situ ikut terlibat dalam aktivitas entah itu apapun ya, Iya, iya, mungkin mewakili sekolah untuk ini itu kan iya. kayak ada keterlibatan ya, ada engagement Betul, ya. Daripada betul. mereka cuma datang belajar terus pulang, datang belajar pulang. Apalagi kalau ujiannya nanti, dapat nilainya jelek gitu kan, itu kan kayak apa, pengalaman buruk gitu kan ceritanya. Iya, 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 iya. Bukan dapat Iya, pengalaman baik, tapi dapat pengalaman buruk misalnya gitu, atau gurunya galak betul. atau apapun lah gitu ya, itu kan Jadi bisa jadi jadi yang diingat-ingat cuma itu gurunya heeh galak. heeh, itu, tapi kalau kita punya, punya alat gitu ya yang bisa Mhm, memungkinkan, mereka untuk berkontribusi, berpartisipasi, itu muncullah rasa kecintaan tadi. Ini bener Mas, kalau saya lihat ya, ini relate banget mhm, karena ketika saya nyekolahin anak saya gitu ya, kemarin di iya. TK itu kan banyak Mhm, aktivitas gitu ya, anak saya banyak mhm, terlibat di mhm, lomba-lomba, di aktivitas di sekolah, banyak acara gitu ya, mewakili ini, mewakili itu. Ya kita orang tua ikut sibuk, tapi itu beda loh ternyata ketika si mhm. anak tadi itu walaupun kita ikut sibuk, tapi kita ikut terlibat, itu rasa cintanya beda ternyata. Beda ya? Dengan Iya, ke iya, institusi ya, ke rasa cinta iya, ke institusi tadi itu. Nanti kan iya, kalau betul. misalnya tadi Mas Arko bilang di callback tadi itu akan kesulitan ya karena mungkin si sekolahan ini tidak menciptakan budaya yang menimbulkan itu gitu. Betul, Mhm betul. mhm. Nah, Ya. ngomongin Mas, ngomongin Pak Sony ngomongin tentang apa, keterlibatan ya, kolaborasi, keterlibatan, ada semacam apa, tadi katakanlah, partisipasinya ya, Mhm. itu memang sebenarnya simpel ya, harusnya simpel, mudah, gampang-gampang mudah ya. Artinya ada acara ya dilibatkan sebagai panitia dan sebagainya. Mhm mhm. Atau kalau umpamanya ada lomba-lomba antar sekolah ya kalau memang dia pintar di bidang itu ya diikut sertakan untuk lomba antar sekolah gitu ya. Mhm. Itu memang bisa menimbulkan rasa cinta Mas. Apalagi yang paling sederhana ya. Saya masih ingat tentang SMP saya. Kenapa orang pada jatuh cinta sama SMP saya? Karena SMP saya itu ini hampir semua saya anggap hampir semua alumni itu cinta pada sekolahan itu. Karena apa? Cuma simpel. Tiap 17 Agustus itu sekolahan saya itu yang SMP itu dulu ya itu ngeluarin sampai berapa puluh kompi untuk ikut lomba baris berbaris tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Tapi Ah, kan semua siswa terlibat di sana mhm. dan menang atau kalah kan mereka sudah merasa ada rasa bangga bahwa dia terlibat untuk Terlibat, iya, heeh. menunjukkan sekolahnya di luar lingkungan sekolah gitu kan. Mhm. Ini Mas relate dengan yang ini loh, poin yang ini ya. Jadi ini kan penelitian Profesor Henry ya, dari Henry Mm-mm. Jenkins nih dari MIT. Jadi ini Mm-mm. siswa yang lebih percaya diri ya, karena lomba kan percaya diri ya, Betul, berani gitu kan, dan mau betul. berkolaborasi, itu kan dihasilkan dari budaya, berpartisipasi. Ya ini kebetulan kalau kita Ya, ngomongin tentang digitalisasi ya, budayanya itu budaya partisipasi digital sebenarnya gitu ya. betul, Heeh, betul. kalau zaman Ya, dulu ya kita membangun ini tidak dengan secara digital sebenarnya gitu kan. betul. Heeh, Ya, taman taman sekarang bisa dibangun secara digital juga sebenarnya, gitu betul, ya. betul. Iya Ya iya. kalau umpamanya punya sistem informasi sekolah tadi, bagaimana mungkin di dalamnya melibatkan mereka yang suka menulis untuk menjadi nanti news digitalnya sekolah, kayak Kreator ya.
kreator apa ya, kreator konten ya. kreator ya di Iya, lokal lah ceritanya gitu ya. heeh. Jadi Heeh, mungkin ada apa majalah sekolah ya dilibatkan di sana heeh. atau malah justru dilibatkan untuk ini Mas, yang sebenarnya saya lihat belum banyak loh sekolah yang melakukan ini, melibatkan anak-anak siswanya untuk menggarap sosial medianya sendiri yang atas nama sekolah. Sosial medianya sendiri yang atas nama sekolah, maksudnya gimana tuh, Mas? Maksudnya Mhm, maksudnya saya sosial medianya sekolah mhm. dikelola oleh anak-anak. Selama ini Oh, selama ini kan mhm. sosial media sekolah itu selalu dikelola oleh kalau nggak guru ya karyawan. Humas gitu kan. Mas, ya kan? Mhm, Tapi mhm. kenapa tidak dibentuk komunitas, dibentuk atau kelompok ekstrakurikuler yang nanti akhirnya itu mengarah untuk mengelola sosial medianya sekolah gitu kan? Ada salah satu sekolah di Jogja, ini saya tertarik juga karena pendekatannya Mhm. bagus ya. Jadi dia melibatkan orang tua dan siswa itu untuk, ngisi konten artikel di website sekolah, Mas. Oh, wah, Nah, asik itu. itu. Jadi siswa dan orang tua, ini nggak cuman siswa nih, Mas, sampai ke orang tua Oh, ini terlibat wah, untuk luar membuat biasa itu. konten yang di dalam website sekolah itu. Dan ketika saya Oh, mengunjungi websitenya itu memang hidup, Mas. 2 3 hari sekali ada konten hmm, baru gitu, ada tulisan baru. hmm, Kenapa? Karena ya yang kreatornya itu banyak gitu loh. Nggak cuman gurunya apa tim humas sekolah gitu ya, tapi melibatkan ya, banyak pihak. Memang konten tadi itu masuk dulu ke sekolahan dan dikurasi diseleksi. ya, Ah, dikurasi. betul. Nah, tapi kalau lolos kurasi dan tayang ke website, itu kebanggaan buat yang nulis loh, Mas. Betul, betul, betul. Iya, Nah, iya, gitu kan. betul, Nah, entah itu betul. siswa, entah itu guru, entah itu orang tua gitu kan. Nah, kita kenapa sekolahan kok tidak mencoba ini? Ini kan sesuatu yang baru. Ini adalah Ya, emas digitalnya sekolah nanti. betul, Nah, betul, gitu. Yang betul. membuat orang tua dan calon orang tua lain itu pengen nyekolahin anaknya di situ maybe tulisan dari atau apa namanya, tulisan atau kesaksian dari para orang tua atau siswa yang bersekolah di situ, gitu. Jadi Iya. nggak usah promo-promo ngomong-ngomong apa yang jual kecap itu, karena yang ngomong bagus itu konsumennya langsung gitu ya. Iya betul. Bahkan mungkin orang tua kan nanti bapaknya orang tua si anak A itu tulisannya masuk, dia sendiri yang akan cerita-cerita ke teman-teman yang teman-teman ibu-ibu arisannya, banyak gitu ya kan. Iya, Tanpa itu. Dibagi tuh tanpa linknya, di-share gitu iya. kan. "Nih tulisan gue nih," gitu kan, "tayang nih," gitu kan. Nah, itu. Artinya kan dia secara tidak langsung dia jadi marketingnya sekolah kan Iya, sebenarnya. bener bener. Ini Iya yang nggak iya. disadari oleh Ini sekolah. mengelola emas digital tuh caranya kayak gitu loh, itu ceritanya. Oke ya, Ah, ini iya, menarik ya. Ini kita mau betul. lanjut dulu, Mas, mungkin ini ada beberapa poin ini yang next-nya kita. Ya, Heeh, ya, oke ya, oke. Kita next-nya ada terkait dengan karakter, ya ini ya. ya, bentuk karakter Karakter ini ya. era digital ya, ini terkait sinergi teknologi dan nilai. Nilai ini bukan nilai angka atau nilai ujian sekolah ya, guys. Iya, tapi ini ada poin-poin penting yang apa sih yang perlu kita, yang membentuk karakter era Mhm, digital. Mungkin bisa mhm. diceritakan ini, Mas, 5 poin ini, Mas. Baik, di sini ada beberapa hal ya tentang berpikir kritis dan analitik sebenarnya kan tadi itu sudah kita bahas di depan. Nah, yang Mhm. kedua ini tentang etika digital. Etika digital ini juga bagaimana tadi di depan juga sempat kita singgung tentang empati tadi itu, Pak, Iya iya, Mas, ya. empati tadi Ya. itu ya, heeh heeh. Tentang nah, itu kan sebenarnya menyangkut tentang etika digital. Artinya apa? Kalau memang ini tidak layak untuk diteruskan, kenapa harus kita teruskan? Ya kan? Kita kan perlu Ah, menghormati hak dan privasi seseorang, umpamanya gitu kan. Nah, iya ini iya, ini heeh. ini. Nah, Kalau misalnya eh, tuh nggak perlu untuk diteruskan, ya udah biarkan berhenti di kita tadi itu ya, Mas, ya? betul, Oke betul, oke, betul, heeh. betul. Nah, ini kan yang nggak mudah juga kita lakukan. Apalagi di era sekarang ini, jangankan ngomongin etika digital, ngomong yang etika pada umumnya aja juga masih banyak yang dilanggar-langgar kan. Apalagi ini hal baru istilahnya ada etika Iya, digital gitu ya kan. heeh Tapi heeh. sebenarnya etika digital ini juga transformasi dari etika norma-norma umumnya sebenarnya. Kayak tadi kita punya rasa empati terhadap seseorang atau terhadap sebuah peristiwa. Ya
udah kita nggak usah nge-share. Contoh yang sederhana saja, kita itu kan kadang-kadang juga di WA grup ya, upamanya ya itu ya. Kadang-kadang dapat share-sharean orang kecelakaan itu sampai korbannya difoto gitu ya. Nah, Itu kan ada etikanya ya. Kenapa ada etikanya. kita Nah, nggak usah heeh. meneruskan itu juga nggak apa-apa kok sebenarnya gitu kan. Betul, Iya. betul. Makanya kalau di portal-portal berita yang lainnya itu kan kadang-kadang kalau ada korban yang ditampilkan pasti dibuat kayak samar-samar itu kan, Iya, ada blockingnya samar-samar itu iya, kan gitu. ya itu terkait Gitu. dengan privacy pertama kali, lalu juga Mhm. menayangkan hal yang berbau violence atau apa namanya, kan ada yang kurang nyaman ya, ada orang-orang yang kurang nyaman ketika membaca atau melihat itu, ya itu kita yang bisa membantu lalu lintas digital ini untuk menjadi tetap nyaman buat kita semua ya. Ini kan sebenarnya kan jalan umum gitu ya. Jadi ya Ya. kita kalau pakai jalan umum itu ya sopan lah gitu loh di jalan gitu kan. Kamu itu di jalan umum loh gitu loh, jangan ngawur gitu. Iya, Iya, makanya iya, heeh. jangan Oke. diteruskan ke grup yang lain juga atau grup kita yang lainnya Nah, gitu. itu yang penghuninya lebih banyak lagi. Aduh, iya, iya. Lalu yang Iya. berikutnya mungkin ini ya kaitannya sama tadi ya Mas ya, privacy tadi sama hak cipta ya. Ini hak cipta ini jadi sesuatu yang rame kemarin terkait Wah, ada betul. nanti mungkin kita ada pembahasan khusus ya kalau kita mau bahas tentang hak Betul, cipta ini kita ada podcast lagi ya, sendiri mungkin ya gitu, heeh. betul, Mas, betul. Itu, karena ini lumayan lama kalau kita bahas tentang hak cipta ini, terkait digitalisasi Iya, ya, karena semudah itu untuk melanggar hak cipta di era digital betul, sebenarnya gitu. Kalau dulu betul. kan Itu kaset kan gampang, susah kita mesti iya. ngopi kasetnya gitu, kalau nggak kita beli kasetnya di toko kaset dulu. Sekarang mau disetel gitu, tahu-tahu dapat tagihan gitu kan, royalti, disetel di warung gitu. Cilaka gitu kan. Nah, ini kan, karena ya itu sama-sama masih bingung sebenarnya ini terkait ini ya. Nanti kita Betul, kapan-kapan betul. boleh deh bahas-bahas Bahas tentang hak khusus cipta khusus ya. tentang itu. Iya, 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 betul. oke. Mungkin next Mas, next Mas. Data driven mindset ini mengambil keputusan berdasarkan data bukan asumsi. Nah, ini sebenarnya Mhm. memang harus banyak dimiliki oleh para pemangku jabatan ya, pengambil Kebijakan ya, keputusan. pengambil Nah, keputusan ya. kebijakan. Mhm, mhm. Jadi sekarang mereka sudah punya datanya, harusnya mereka bisa membaca data itu dan melakukan keputusan, bukan hanya sekedar membaca lalu masih pakai asumsi. Kadang-kadang kan itu ya, yang kita Pakai feeling gitu. pakai feeling. Atau Kayaknya karena gitu. nganu Mas, karena memang ini juga harus diajarin Mas. Sebenarnya membaca Mhm. data itu ternyata juga nggak mudah Mas. Iya, Membaca heeh, data ya itu itu karena ternyata kita tadi belum belum pernah belajar literasi digital tadi, Mas, itu. Iya betul, kan? Ya mungkin betul, para pemangku kebijakan ini nggak semua loh, kita nggak ngomong semuanya nggak bisa, nggak. Mungkin belum semuanya itu melek juga tentang literasi digital. betul, Makanya kemampuan untuk betul, cara mereka membaca data, memahami data, lalu memanfaatkan data yang mereka miliki, itu juga perlu perlu untuk dilatih sebenarnya ya, karena ini sesuatu skill betul. yang baru. Tadi kan dibilang itu salah satu dari 5 skill gitu kan, itu. Betul, betul, Mhm, betul. Lalu oke. berikutnya nih, wah Heeh, kolaboratif bekerja sama dalam ruang digital. Nah ini memang menurut saya ya Pak Sony ini harus diajarkan sedini mungkin. Kenapa? Karena dalam dunia kerja yang saat ini pun kita sudah mhm, mulai loh, kita sudah mulai melakukan yang namanya kolaborasi digital, ya. mhm, Bekerja dalam ruang digital. Yang kalau zaman dulu mungkin zamannya bapak kita gitu. Kalau mhm. ngantor itu ya satu kota pasti satu ruangan atau satu rumah gedung sama itu ngantor gitu ya. Maksudnya Nah, datang ke lokasi fisik yang ada ya temboknya gitu ya, ada mejanya, ada mesin ketiknya, ada kertas-kertasnya gitu kan, kerja bareng. "Oh, ini saya lagi bareng bekerja ini, ngantor nih saya. Saya ngantor dibayar karena gitu. seperti ini nih kerjaan saya," gitu Eh, kan. Nah.
Gimana, Nah, Mas, kalau sekarang di era ngantor kayak sekarang, Mas? sekarang tuh ngantor nggak kayak gitu. Ngantornya itu ternyata ada yang di kafe, mungkin ada yang di pinggir pantai, ada yang sedang sambil mancing di pinggir sungai, tapi sudah sambil pegang alat digital, dia sudah tetap bisa melaporkan pekerjaannya atau yang menjadi tanggung jawab dia dalam kantor tersebut kan, gitu misalnya. Iya, saya jadi ingat kalau ceritanya Mas Arko tadi terkait mancing nih, temanku itu ada satu, Mas. Jadi memang dia itu, Gimana? sukanya memang hobinya cuma mancing itu tadi, Mas. Iya, tapi dia sambil Oh mancing itu ya. memang dapat duit, Mas. Bukan karena jualan ikannya, Mas. Bukan karena jualan ikannya, tapi karena dia jalanin bisnisnya cuma pakai HP gitu loh. Dia jalanin bisnisnya Ah. cuma pakai HP, dia ngecek orderan di marketplace lewat HP. Ya udah kerjaannya dia mancing, ikan tadi itu kalau dapat bonus. Bukan terus mancing dapat ikan terus dijual, enggak ya, enggak gitu ya Ya, cara kerjanya ya, ya gitu kan. ya. Nah, dia juga seorang konten kreator untuk urusan permancingan, Mas, gitu kan. Facebook-nya Hmm. dia sekarang udah berapa puluh ribu gitu ya, Hmm. follower-nya itu, orang-orang mancing ini, dan setiap bulan itu dia kemarin terakhir cerita ke istriku bahwa, pendapatannya dari Facebook itu, karena dia pakai Facebook ya untuk Hmm. me-manage sosial medianya itu udah sekitar di atas 10 jutaan sebenarnya setiap bulan, Luar gitu. biasa. Itu baru baru mulai padahal itu, Mas. Kemarin waktu saya lihat pertama kali dia lihat kontennya dia, "Ngapain bikin kayak ginian, Bro? Kamu receh amat sih," gitu kan. Tapi aku juga mengakui bahwa sesuatu yang receh itu biasanya sih malah disenangi ya, saya bilang kayak gitu Betul, waktu betul. itu. Ya, Ternyata memang ya. bener, jadi konten-konten recehnya dia itu disenangi dan ternyata itu juga menghasilkan, gitu. Nah, ini Iya. emas digitalnya dia sedang meng-create itu temenku ini, gitu ceritanya, Mas. Nah, kalau kalau Mhm, Mas, kalau Pak Sony bilang kok receh itu, saya juga pernah Pak. Ini pas mhm. gotong royong di kampung saya Pak. Wah ini lucu juga. Gimana gimana itu? Gotong royong Ini ini, iya, heeh. saya itu kaget. Ini kan saya itu kan tinggalnya di desa di kampung. Saya pikir kan di desa di kampung itu nggak ada konten kreator gitu. Jangan Jadi salah jangan iya, salah. makanya. Heeh. Di Jadi pinggir sungai pas tadi aja orang mancing ada konten kreator itu si temenku itu. iya, jadi pas ada Heeh, gimana eh, gimana? di kampung saya itu ada proyek sedang bikin gorong-gorong katakan seperti itu ya. Heeh Nah heeh. ini ada datang apa kerja bareng kan gotong royong kan istilahnya Kerja bakti maksudnya? ya kerja bakti yang Heeh mengerjakan heeh. bersama-sama gitu kan. Heeh. Nah, pas ada satu teman tetangga saya itu pas dia ngerjain hanya sekedar apa nyambung-nyambungin besi, itu Mhm. dia sambil sambil motretin terus sambil videoin. Nah, Nyambung besi? iya jadi kan buat Oh, cor-coran itu loh Mas. kayak bikin tutorial singkat gitu buat ini, anu Iya gorong-gorong dia tuh itu. Oh iya, iya, dia tuh oke sambil oke, nganu ini, heeh. "Kowe ngopo sih Mas?" Aku bilang gitu. "Yo iki Mhm, kan pengalaman kowe ini ora kabeh wong ngerti," katanya aku. Ya dengan bahasa Jawanya gitu ya. Pengalaman mhm, kayak gini kan nggak semua orang ngerti ya. Jadi heeh, besi besi ini gimana kawatnya harus ngukel itu dia dia syuting gitu kan. heeh heeh heeh. Terus suatu ketika itu apa, di minggu berikutnya ketemu lagi. Saya saking isengnya, "Akunmu apa sih Mas?" Gitu. Saya lihat wah, Iya, luar biasa. Ternyata akunnya rame banget. Jadi memang itu tuh, ya itu tadi yang Pak Sony bilang, kesannya receh. Jadi dia kerja bakti di mhm. mana ikut, kerja bakti apa ikut. Jadi dia itu mencobai, jadi kadang-kadang saat sebelum sebelum berangkat kerja bakti, itu dia punya challenge ke kayak pemirsanya, ini saya ada ini, coba nanti siapa yang tahu begini-begini apa nanti hasilnya. Oh, aku Sebelum mau ngapain nih hari ini ya, heeh, sebelum video gitu akan ya, saya tayangkan gitu. heeh Kan itu heeh. banyak banget yang apa, istilahnya Penasaran gitu ya, merespon ini orang heeh, kampung ini ngapain sih gitu ya ceritanya. Receh amat sih kontennya gitu kan. heeh. Jadi waktu itu cuma itu, karena buat gorong-gorong, terus dia pernah ikut juga benerin, apa, pematang sawah di pinggir kampung. Itu Mmm, juga dia lakuin. Terus bersihin sungai, itu juga pernah dia videoin. Jadi mhm. ternyata memang bagaimana dia itu membangun pemirsanya punya apa ya, rasa Keterikatan, penasaran, ya penasaran ya. keterikatan, rasa penasaran yang gede. Jadi dia sebelumnya udah menyampaikan itu sehingga rasa penasaran yang gede itu muncul kan buat mereka baru
video Mhm. tutorialnya atau videonya kayak umpamanya waktu buat pematang sawah, kenapa pematang sawah ini harus dibentuk kayak gini, itu tuh dijelasin sama dia dan ada yang Gitu ya? nonton. Oh oh, menarik ya. Ini menarik sekali nih ya, kayak gini Iya, nih. Nah, ternyata memang sebenarnya aktivitas sehari-hari pun bisa ya kita betul, kita monetisasi betul, ceritanya gitu ya. betul. Heeh, dan ini tadi tuh Ya, terkait dengan kolaborasi tadi Mas, kerjasama di ruang mm, digital ini tadi, ya mungkin kita bisa jadi kita nggak perlu saling ketemu ya untuk melakukan betul, betul, semua itu betul, sebenarnya gitu ya. betul. Iya, Jauh-jauhan mungkin ya, misalnya kita bikin channel tentang mancing, tapi temanku ini juga teman-teman mancingnya juga nggak semuanya ada di Jogja gitu loh. Ternyata dari seluruh Indonesia itu teman-teman mancingnya dia itu, para orang-orang yang suka mancing dan kolaborasi untuk masukin konten di channelnya dia itu gitu kan. Nah, ini kan keren gitu ya istilahnya. iya, betul, Heeh, betul. Jadi heeh. bagaimana kita membangun kolaborasi itu kan artinya adalah di ruang digital, ya kan di situ Mhm. dikatakan di ruang digital itu bagaimana kita membangun apa ya keterikatan bersama kan sebenarnya, Iya iya, heeh. sehingga bisa menimbulkan apa ya itu tadi konten yang rame dan Iya, sebagainya. jadi duit ya Mas ya? Heeh. Jadi duit itu ya kan gitu. Oke oke, oke lanjut Mas, ini, wah ini poin Nah, kelima nih, terkait apa nih? transparansi ya, Oke, membiasakan keterbukaan baik di media sosial maupun aplikasi sekolah. Ini sebenarnya sudah Pak Sony ceritakan atau sudah Pak Sony contohkan transparansi ini sebenarnya pas seperti tadi ada orang tua bikin artikel bersama gitu kan, itu artinya mhm, transparansi cerita sekolah ya kan dibuat terbuka aja, mau dari sudut pandangnya orang tua kayak apa, dari sudut pandangnya siswa kayak apa, ini justru akan lebih menarik. Nah, kalau tadi ini kan di sosial medianya ya kan, di mhm. sosial medianya. Nah, kalau di urusan administrasi sekolah mungkin Pak Sony bisa bercerita tentang administrasi keuangan pamannya Pak Sony, yang selama ini mungkin di Sisko ada, mungkin bisa bercerita sedikit tentang itu. Iya, kalau untuk administrasi keuangan memang kita mungkin bisa dengan transparansi pembayaran ya. Jadi, ini Hmm. kan selama ini kalau misalnya kita pakai cara manual itu kan dititipin ke siswa, siswa yang bayar uang ke sekolahan gitu ya. Kadang-kadang ada miss, nggak disampaikan, nggak dibayarkan gitu kan, entah dipakai untuk jajan, entah apa. Ataupun kalau sama-sama misalnya udah pakai digitalisasi lah ceritanya, tapi belum pakai sistem gitu, masih pakai sistemnya transfer. Orang tuanya ada 2 nih, ada papa, mamanya. Papanya bilang udah transfer, mamanya bilang, "Loh, apa, saya juga udah transfer, tapi kok sekolahnya bilang belum belum dibayar," gitu kan. Nah, ini kan sama-sama 3 pihak yang saling missing gitu kan. Nah, karena apa? Ya, Sumber data betul. yang dipercayanya ini nggak ada gitu loh. Nah, tapi kalau kita pakai Hmm. sistem transparansi dengan digitalisasi, mereka semua mengakses sumber data yang sama. Jadi kalau misalnya sebuah tagihan tadi sudah dibayar oleh papanya, ketika mamanya buka, ya udah itu udah dibayar, nggak bakalan nongol lagi gitu loh. Dan ini udah nggak usah ngeyel-ngeyelan lagi dengan pihak sekolah karena itu sudah tahu pasti bahwa itu sudah dibayar, ada buktinya, ada nomor apa, nomor kode pembayarannya ya, itu dan sudah connect juga sama perbankan langsung gitu ya. Jadi itu bisa seamless dan orang bagian keuangan sekolah bisa semakin nyaman untuk pengelolaan ini karena nagih-nagihnya juga nggak ditagih-tagih manual ya, telepon-telepon, ngejar-ngejar orang tua atau gimana. Tapi dengan aplikasi itu udah langsung nanti nongol di situ setiap bulan berapa sih yang sebenarnya harus dikontribusikan oleh orang tua ke sekolah. Seperti itu Mas Arko. Jadi kan ya Pak Sony, udah istilahnya udah nggak ada drama-drama lagi gitu ya. Nah, itu kita mengurangi drama-drama yang kemungkinan terjadi gitu kan. Karena capek Ya. loh itu banyak drama itu. Jadi kan banyak hal kan umpamanya contoh nanti orang bidang keuangannya harus ngeprint surat pemberitahuan kepada orang tua itu ya. Surat pemberitahuannya dititipkan anaknya, anaknya nggak lupa ngasih lagi gitu ya. Nah, nanti Nah, drama lagi itu drama nanti gitu kan. lagi nanti. Terus, jadi eh, dengan transparansi sistem informasi sekolah yang sudah punya sistem itu artinya dari pihak sekolahan ke orang tua juga lebih mudah dan dari
orang tua ke sekolahan juga jadi lebih mudah jadinya ya, seperti itu ya. Iya. Karena sudah ada satu sumber yang bisa menjadi rujukan bersama. Ini mengutip berikutnya Mas, ini Mas, mengutip Boleh, boleh. kata-katanya Alvin Tovier ini nggak tahu nih Mas Sarko yang nulis artikelnya dapat dari sumber mana ini ya, heeh. Tapi ini ada sesuatu yang menarik nih ya. Jadi Hmm, butuh sekolah yang tidak hanya mengajar membaca, menulis, dan berhitung gitu ya. Tapi juga belajar, unlearn, relearn di hmm, dunia hmm. digital gitu loh. Jadi ternyata unlearn juga penting ya Mas ya. Saya juga Iya, nyadar itu loh. Unlearn ini kan membuang sesuatu yang kita sudah pelajari, yang kita anggap nggak penting kan sebenarnya. betul, betul. Kan jadi Ya, kan kalau itu kamu anggap itu nggak penting, ya udah kamu skip aja, kamu buang aja, nggak usah kamu apa namanya simpan lagi. Itu kamu pakai memorimu atau belajar skill-skill yang memang penting buat kamu gitu. Gitu. iya, betul, Heeh. betul, Mas. Dan ini yang nggak pernah loh, nggak pernah disinggung ya, namanya belajar kan belajar 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 terus semuanya disimpan, sampah-sampahnya juga disimpan gitu. Kalau Jadi gimana Mas? eh, Heeh. saya cerita ya. Jadi si Alvin Toffler ini sebenarnya seorang jurnalis di Amerika, ya. Oke. Dan memang dia banyak menulis tentang tentang ini, Mas, tentang hal-hal masa depan tentang teknologi sebenarnya. Oke. Ya, Heeh. karya-karyanya banyak banget ya. Ya, Oke. yang bisa bisa di situ. Jadi dia banyak ini ternyata dalam artikel-artikelnya dia itu banyak tentang bagaimana mengantisipasi situasi sosial, situasi masa yang akan dihadapi terhadap perkembangan teknologi. Jadi dia itu sebenarnya juga sudah mengeluarkan beberapa buku yang sudah terkenal ya. Itu tentang future shock, lalu ada forward shift itu yang paling terakhir. Jadi ini buku-buku yang bercerita tentang ini tadi, perkembangan teknologi dan dampak sosialnya. Dan penulis ini sebenarnya sudah almarhum, dia meninggal di tahun 2016 kemarin. Tapi Nah, salah satu poin yang dia highlight ini ya Mas ya, kalau iya relate betul, sama sama betul. sama kita lah ceritanya, kita yang di teknologi digitalisasi sekolah itu ya, ternyata hal Nah, ini ya, heeh, gimana Mas? ya betul. Dan itu di bukunya dia yang kedua di tahun 1980, Mas. Bayangin dia udah nulis itu, Mas. Di Oh tahun iya? 1980 itu bukunya dia Wah yang itu kedua. waktu zaman saya masih 0 tahun itu Mas. Ketok tua nih saya, kelihatan tua banget saya. Itu dia sudah punya prediksi ini, Ah, sudah punya oh prediksi gitu ya. ini. Jadi Dia sudah setelah nge-highlight ya, jadi sekolah itu nggak cukup ngajarin membaca, nulis, dan berhitung gitu loh. betul. Jadi harus mulai relevan harus berani bagaimana ini sebenarnya keahlian tentang ini tadi memilah informasi tadi itu benar. Kan Kan ada unload sama relearn gitu kan. Jadi relearn, jadi unlearn ya relearn gitu ya kan, sama relearn, jadi belajar ulang ya gitu ya, gitu. betul. Nah, ini kan terkait dengan dunia digital yang tadi sempat kita bahas ini tentang bagaimana kita mengkritisi. Yaitu tadi, Thomas, kalau kita terlalu banyak kebanjiran dan kita tidak mau membuang atau memilah, ya dia hanya akan bingung sendiri. Atau kita akan terjebak hanya menjadi penikmat, tidak mengkreasikan pengetahuannya dia, tapi dia akan terjebak untuk memburu informasi yang sama sebenarnya. Jadi seperti itu, wah, aku kok kayak sinau ini lebih mana ya, lihat di algoritma di sosial media itu kan udah, atau algoritma di internet itu kan juga sudah sangat mengikuti pola kita sebagai manusia. Pola kita itu suka bagian itu yang nanti akan digelontori hal tentang itu kan gitu. Jadi kayak kalau kita bilang sekarang itu kita itu pola pikir mindsetnya kita itu based on apa, sebenarnya based on algoritma sebenarnya. Betul, Jadi karena betul, pengetahuan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita tangkap dari internet itu ya, betul, itu nggak ada yang benar-benar murni, memang kita cari dan itu akhirnya kita dapat gitu loh. Karena betul. memang Makanya disajikan sesuai dengan betul. preferensinya kita masing-masing gitu. Ya, betul. Makanya tadi ada 5 kompetensi di era 21 itu, salah satunya itu tadi, Mas, berpikir kreatif. Berpikir kritis tadi di depannya untuk memilah, tapi Heeh. setelah itu juga harus berpikir kreatif. Artinya setelah kita memilah harus mau ngapain? Oh, iya iya ya, poin yang tadi ya, kreatifnya dia. Iya, Mhm. betul. Setelah kita bisa memilah-milah itu, kita bisa menyisipkan ide original kita nggak di banjirnya informasi itu, atau didukung oleh informasi-informasi yang sudah kita punya itu tadi.
kalau kita tidak punya keahlian untuk berpikir kreatif, ya itu tadi akhirnya hanya akan kejebak menjadi konsumen, kejebak hanya untuk kejebak hanya untuk mengikutin ya apa ya istilahnya, nggak ya contoh aja lah Mas, kalau kita kejebak sama YouTube, kita ngejar cari, kita searching di YouTube ya, searching tentang berita apa gitu, ya nanti kan pasti akan muncul banyak berita yang terkait dengan hal itu kan gitu. Kalau kita nggak menghentikan itu kan waktu kita jadi lebih banyak hanya Berputar-putar di situ. nonton berita-berita yang kurang lebih sama. Heeh, heeh, semakin dibombardir ya gitu Iya, kan. betul. Karena Heeh. sama YouTube udah ketahuan, wah ini yang dicari. Oke, aku kasih terus gitu ya kan. Biar akses YouTube-nya semakin lama. Heeh, heeh, Nah, itu oke. tadi. Jadi bagaimana dia bisa berpikir kreatif. Jadi ini penulis ini luar biasa, si Alvin Toffler ini luar biasa. Jadi dia bisa memprediksi ke depannya seperti apa, dampak sosialnya seperti apa. Ini kan tahun 80-an itu belum banyak istilah, orang kenal istilah digital ya. Jadi walaupun sebenarnya di luar negeri sana memang itu sudah biasa mungkin ya. Di negaranya dia juga mungkin sudah ini kan karena Besok-besok itu kalau udah semua mau serba digital itu berarti sekolah itu nggak cukup cuma ngajarin nulis, baca, sama berhitung doang gitu loh. Tapi anak-anak ini biar bisa unlearn tadi itu juga penting betul, sih. Karena betul. selain belajar juga membuang apa yang dipelajari atau apa yang dibaca yang menurut dia nggak penting itu juga perlu juga sebenarnya gitu loh. Buanglah itu sampah-sampah itu guys kalau menurut kalian nggak penting gitu ya maksudnya. Jangan Iya, disimpan gitu ya iya, intinya. iya. Iya, Ini iya. karena terkait dengan statement ini ya. Jadi sebenarnya maksud dia adalah kita melangkah ke depan. Artinya saat kita sudah punya informasi itu cukup dan kita mengkreasikan sesuatu berdasarkan informasi itu, ya udah, informasi itu akan menjadi barang usang karena kita sudah menghasilkan satu karya Oke, oke. gitu. Baru kita cari informasi baru untuk Mhm. target berikutnya adalah karya apa. Seperti itu maksudnya sebenarnya seperti itu. Oh, iya, iya. Wah, ini Gitu. luar biasa ya ternyata ya. Cuman satu artikel nih Mas kita bahas ini hari ini. Ternyata 1 jam 15 menit ini Mas udah nih. Wah, luar biasa. Mungkin Ya, kita masuk ke bagian akhir ending dari artikel oke. ini ya. Jadi ini Iya. kayaknya pesan sponsor mungkin gitu kan. Tapi mungkin bisa dijelaskan tanpa harus menyebutkan sponsornya gitu kan. Gimana Mas ini Mas? Ini Ya, terkait ini ya. ya. Navigator Jadi, digital ya ini ya. Ngomongin tentang ini ya. mm-mm. Heeh. Sebagai navigator digital ya. Kenapa harus dikatakan navigator digital? Karena kan terkait bahwa ini semua harus diajarkan lewat sekolahan gitu ya. Ini semua harus diajarkan oleh lewat sekolahan. Gimana kita kembalikan lagi sekolah menjadi tempat membentuk karakter. Nah, sekarang bagaimana sekolahan itu membentuk karakter yang dibutuhkan di era digital. Karakter-karakter yang dibutuhkan untuk di era digital seperti tadi kolaborasi, creative thinking, critical dan analytic thinking gitu ya. Itu kan karakter-karakter yang dibutuhkan di era sekarang kan, di era digital ini gitu. Jadi kepala sekolah ini bagaimana bisa menjadi navigatornya untuk sekolah ini bertransformasi ke arah sana gitu ya. Jangan hanya suruh menghafalkan satu buku aja gitu kan, tapi bagaimana anak-anak ini diajari untuk menganalisa informasi yang mereka dapat. Itu yang paling penting. Jadi kritis ya Mas ya. Jadi kalau Betul. misalnya mempertanyakan juga boleh loh ya teman-teman yang masih Boleh, sekolah iya. ini. Apakah benar itu Mm-mm. yang diajarin sama bapak ibu guru itu gitu kan? Mm-mm. Kalian boleh cari Mm-mm. pembanding di luar sana Iya, gitu. iya, jangan Dan jangan sampai dikasih pembanding gurunya terus marah ya. nah, ini juga penting juga. Kalau gurunya belum terbuka terkait dengan literasi digital mungkin bisa tersinggung, Mas. Iya Betul, kan? Karena betul, merasa bahwa masih kayak zaman dulu, bahwa satu betul, sumber betul, kebenaran itu berasal dari dia gitu kan. Nah, padahal sekarang anak-anak kan boleh nyari di tempat lain. Banyak yang dari betul. tempat lain. Justru malah sekarang para guru-guru, kepala sekolah itu benar-benar jadi navigator perubahan supaya apa? Si anak ini nantinya ketika benar-benar sudah lepas dari bangku sekolah, masuk ke dunia kerja, masuk di dunia nyata, masuk ke dunia digital yang sebenarnya itu sudah jadi apa bekalnya itu sudah cukup gitu loh Mas. Kayak karakternya, critical Mm-mm. thinkingnya, etikanya dia seperti apa gitu ya. Gitu. Betul, betul, Heeh. Dan betul. inilah yang harusnya sebenarnya kita bekalkan ya ke teman-teman atau anak-anak yang sekarang masih pada belajar ini gitu. Mm-mm, Heeh, mm-mm. maksud dari Ini artikel ini itu loh guys.
Ternyata panjang juga ya, materinya berat juga loh ini artikel ternyata. Iya, tadi saya pikir ini aja deh gitu kan, yang ringan-ringan dulu gitu kan. Ternyata setelah kita ngobrolin ya lama ini ternyata 1 jam 15 menit udah. Kalau Pak Sony bilang ini yang ringan-ringan, waktu Pak Sony sodorkan tadi siang ke saya sudah bilang, saya sudah berpikir, wah Pak Sony mau malah saya berpikir nggak kayak gitu Pak Sony, saya berpikir wah Pak Sony mau memberikan pembukaan yang butuh wow yang luar biasa ini. Banyak artikel ya, kalau misalnya nanti teman-teman pada buka websitenya Kamadeva gitu kan, banyak kita buat artikel-artikel ya terkait digitalisasi, terkait apa namanya, ya tentang sistem dan lain sebagainya itu ya. Nah, nanti kan kita coba kupas satu-satu ya Mas ya, kita nulisnya tuh Ya kenapa kok kita betul, nulis itu ya, artinya kita nulis tuh nggak ya. ngawur guys gitu ya. Kita Jadi benar-benar apa riset yang sumber-sumbernya. mendasari tulisan itu ada gitu loh ya. Jadi Ya jangan betul. jangan dianggap bahwa wah ini Kamadeva ini ngapain sih nulis-nulis ginian ini kan. Nah, enggak ya, kita ada maksudnya kita nulis itu ya. Heeh. Ya, Ya jadi pakai riset ini soalnya. ada risetnya gitu ya, gitu ya. Gitu mungkin jadi peran kepala sekolah saat ini nggak cuman jadi pengelola administrasi ya, kita perlu upgrade ya istilahnya ya. Kalau nanti kita masuk school CEO Mindship itu ya, kita ada pembahasan tentang itu ya Mas ya nanti ya. Betul, Heeh, ya. itu adalah seorang pemimpin arah perubahan ya. Jadi kita Betul. di tengah arus digitalisasi itu para leader ini, school leader, para CEO ini, itu yang menjadi penentu nanti ini arahnya mau kemana. Nah, ini nanti kita ada mungkin besok mungkin kita bahas tentang hal itu. Iya, Ya, iya. the next podcast ya gitu. Nanti kita akan bahas tentang ya belum tahu nanti nextnya kita akan bahas artikel yang mana lagi. Oke, mungkin ada yang di highlight lagi mungkin Mas ini kan keterbukaan, kolaborasi, tanggung jawab digital nih ya terkait dengan budaya baru nih, ciptakan budaya baru ya. Jadi tadi Ya, yang ngomongin tentang budaya tadi itu ya mungkin kalau zaman dulu kita masih bisa menutup-nutupi lah ya ceritanya gitu kan. Itu kan ya itu kental dengan cara pikir yang lama sebenarnya menutupi sesuatu betul. itu sebenarnya. Tapi kalau sekarang ya susah kita mau tutupi. Kita harus lebih open gitu kan. Kolaborasi juga perlu dibangun, nggak cuman single fighter semua dilakukan sendiri gitu kan. Sama yang terakhir tadi ya itu tanggung jawab digital ya. Jadi Ya, bijaklah kalian betul. menggunakan perangkat digital kalian. Ini semua jalan raya, jalan umum guys gitu ya. Kalian jangan ya, kalau masuk ke jalan umum itu kan kalian ya pasti ada istilahnya sopan santunnya gitu ya, gitu. Nah, ini di tempat apa internet ini di jagat maya ini juga ada. Ini juga tempat umum, jadi kalian juga harus tahu cara sopan santunnya gitu ya. Jadi kita jangan sampai jadi orang yang terlalu cepat untuk menggerakkan jempol daripada mikir gitu ya. Kontrollah Sebenarnya jempol kalian gitu. Sebenarnya etika atau aturan itu Hmm. selain Pak Sony selain Hmm. sopan santun sebenarnya juga untuk melindungi kita. Jadi kalau kayak contoh saja kita di jalan Hmm. raya itu kan jalan satu arah ya tetap kita harus ngikutin jalan satu arah, jangan harus melawan arah gitu ya. Itu kan Iya, juga demi iya. keselamatan Demi keselamatan keselamatan kita. kita. Nah, sama di dunia digital kayak gitu ada aturannya, ada etikanya itu juga demi keselamatan kita karena jangan sampai kita itu nanti suatu ketika dituntut oleh orang lain karena mencemarkan nama baik atau kita malah justru Menyinggung apa ya, menyinggung pihak menyinggung ya lain gitu betul. ya. Betul itu nanti terus kita dituntut atau kita tidak sengaja kita justru juga tidak melindungi hak cipta seseorang gitu ya Iya. kita ikut Mm-mm. menyebarkan dengan bebas. Nah itu jadi etika aturan sopan santun itu sebenarnya terkait juga demi keselamatan kita sendiri juga. Setuju sekali Mas Arko. Wah ini keren sekali diskusi kita malam ini. Ya mungkin next time mungkin maybe kita bisa ajak bintang tamu mungkin ya Mas siapapun Iya, yang siap. udah oke mungkin gitu aja Mas Arko untuk malam ini. Closingnya Mas Arko mungkin. Oke, terima kasih Pak Sony. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita ya. Teman-teman sahabat podcast Sangkil Kopi. Jadi teman-teman nanti akan ngikutin ini banyak lagi podcast-podcast kita yang terkait juga dengan artikel-artikel yang sudah kita terbitkan.
dan atau nanti kita akan mengundang para narasumber. Nah, malam ini yang akan saya menjadikan highlight bagaimana sekarang kita tidak hanya orang tua, tidak hanya kepala sekolah, tetapi bagaimana kita juga mempunyai peran untuk membantu generasi selanjutnya, anak-anak kita untuk benar-benar mengenal tentang literasi digital ini. Karena literasi digital ini bisa juga dimulai dari rumah, tidak hanya harus semuanya dari sekolahan, tapi ini juga bisa kita mulai dari rumah. Kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai adik, itu bisa membantu orang-orang di sekitar kita untuk lebih kenal literasi digital ini. Jadi literasi digital bisa dimulai dari siapa saja, tidak hanya harus dari sekolahan. Itu saja Pak Sony, thank you. Oke, makasih Mas Arko. Wah, ini keren sekali ya. Oke, sudah ditutup tadi sama Mas Arko dan semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita diskusikan malam ini bisa bermanfaat buat semuanya. Thank you guys untuk kesempatannya. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat semuanya. Dadah. Dadah.